Nah teman-teman, ini yang saya ingin katakan tentang keindahan dalam berinteraksi. Hanya kan tidak seideal yang terjadi dari apa yang kita ucapkan. Kadang ada persoalan, kadang bergelut dengan diri pribadi. Maka muncullah kemudian kalimat, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Maka silahkan menyebar. Minimal untuk memenuhi kebutuhan makan. Anda kenal dengan teman-teman, punya akses, dibantu, dapat sesuatu. Minimal cukup untuk makan kata Quran. Makanya seringkali acara halal bihalal itu erat dengan makanan. Karena ayat pertama halal bihalal mengandung unsur makanan. Boleh protes panitia kalau hari ini nggak ada makanannya. Nah, itu unsur bagian yang satu. Satu kata Allah halal, jangan ada persoalan. Silahkan bekerja, beraktivitas, teman-teman di pegiat seni mungkin punya banyak keanekaragaman aktivitas, silahkan. Tapi jangan sampai ada kegiatan yang menimbulkan masalah. Satu. Dua, saya agak cepat sedikit ya. Yang halal saya simpan dulu, saya lompat ke thayyibnya. Halalan, thayyiban. Apa artinya thayyib? Baik. Baik itu ada 5 bahkan 6 di Quran. Ada thayyib, ada khair, ada ma'ruf, ada ihsan, ada soleh, ada birrun. Thayyib itu baik secara fisik. Jadi kalau orang yang sehat, kuat, baik, tidak ada masalah, itu orang Arab menyebutnya dengan thayyib. Jadi kalau Anda sudah bergaul dengan orang lain, dapat sesuatu, maka dari hasil itu silahkan konsumsi minimal untuk membuat diri Anda semakin tampil lebih baik. Oke, sekarang problemnya, karena waktunya terbatas, izin saya sampai jam berapa ya? Sampai maghrib. Oke, baik. Maghrib lewat 10 menit. Baik, saya sampai maghrib 10 menitnya buat Mas Dimas ya. Sekarang problemnya adalah, apakah setiap orang yang mendapatkan interaksi untuk halal itu sudah pasti nggak ada masalah? Dan apakah sudah pasti dia juga akan thayyib? Karena kadang-kadang ada orang yang badannya bagus, sehat, kuat, tapi ternyata tidak semua yang baik secara fisik itu pikirannya bisa baik. Sifatnya bisa baik. Kan ada ya orang namanya thayyib, dia sehat, bagus, tapi 2 kali puasa, 2 kali lebaran dia nggak pulang-pulang kan? Ada masalah ya? Nah sekarang mari kita urai teman-teman sekalian. 1, jika ada satu persoalan dalam interaksi kehidupan kita dan umumnya hanya ada 2 sifat. Kalau tidak dengan diri sendiri, maka dengan orang lain. Masalah itu cuma 2, kalau tidak secara internal, maka eksternal. Untuk menjambungkan solusi itu, maka ditengahi oleh ba di sini. Ini asalnya. Ba itu diantara maknanya musahabah, sesuatu yang menjalin persahabatan dengan kuat, rekat. Jangan-jangan yang tadinya berteman bagus, karena ada persoalan itu renggang lagi, sehingga harus disatukan kembali. Jangan-jangan bahkan, maaf, bukan dengan orang lain. Ada orang yang bahkan belum tuntas dengan dirinya sendiri. Makan gak tenang, tidur gak enak. Persoalannya bukan dengan orang lain, tapi belum mampu mengendalikan keadaan dirinya. Maka muncullah kemudian ba di sini untuk memberikan kesan kepada kita, selesaikan, tengahi, entaskan, sehingga engkau bisa berdamai dengan dirimu dan baik dengan orang lain. Sekarang pertanyaannya, kita masuk pada bagian kedua yang terakhir secara cepat. Bagaimana Al-Quran atau Islam secara umum membimbing kita untuk mampu memberikan ketenangan kepada jiwa sehingga tidak cenderung banyak bermasalah dalam kehidupan karena sikap kita, bukan karena orang lain. Ingat ya, ini nasihat Quran. Kadang-kadang seringkali terjadi miskomunikasi atau hal yang tidak menyenangkan bukan karena sikap orang, tapi ketidakmampuan kita mengendalikan persepsi kita. Anda menyapa orang, teman, sahabat, dia lewat, tiba-tiba dia nggak jawab. Boleh jadi ketika Anda menilai dia sombong tuh bukan karena sombong yang nggak jawab, mungkin sedang sakit gigi. Tapi ketidakmampuan kita memanage cara pandang kita itu yang menjadikan masalah kadang-kadang muncul. Karena itulah turun Quran surah ke-91. Namanya Asy-Syams. Ya, Asy-Syams surat matahari. Matahari memberikan pencerahan, memberikan penerangan. Bagi hati yang seringkali galau, maka kadang mesti diterangi dan tercerahkan kembali. Ayat 7-10, perhatikan pelan-pelan sedikit, ini mudah diucapkan tapi tidak mudah untuk dilakukan. Hanya jika berhasil melakukan ini, kata Al-Quran, cenderung semua aktivitas yang dilakukan akan cenderung membahagiakan dan menenangkan. Anda bawa ke rumah tangga,
ada jaminan di Quran, samara mudah untuk diraih. Anda bawa ke pekerjaan, dijamin setiap pekerjaan sesulit apapun tidak akan mendatangkan stres yang berlebihan. Yuk kita bahas cepat. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Teruskan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man, cukup. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi setiap jiwa manusia yang sempurna penciptaannya. Ingat, kalau sudah jiwa itu artinya masalah hati. Kalau sudah masalah hati itu dampaknya bisa ke pikiran, bisa ke fisik. Awas hati-hati, orang sakit fisik belum tentu berpengaruh kepada pikiran dan hatinya. Nabi Ayub itu sakit fisik luar biasa, tapi masih bisa sholat. Ditawari oleh istrinya, berdoalah Pak, udah 20 tahun sakit. Kata beliau apa? Saya malu minta kepada Allah. Berapa lama kita diuji? Kata istrinya sekitar 70 tahun dengan kesenangan. Jadi kaya, beliau itu kaya keturunannya bagus semua, sehat, tampan, baik. Diuji dengan sakit, sehari anaknya meninggal semua, sakit asetnya hancur semua. Jadi kebunnya terbakar, kemudian binatangnya mati semua dalam sehari. 3 hari itu hancur semua. Berlangsung 20 tahun kena penyakit, kata istrinya, Pak berdoa saja minta sembuh, Papa kan Nabi. Apa jawabnya? Kata beliau, saya malu minta kepada Allah, 70 tahun dikasih senang, masa 20 tahun diuji dengan kesedihan langsung mengeluh. Nanti saja, kalau sukanya sudah sama dengan duka, baru saya minta kepada Allah. Jadi ada orang-orang yang fisiknya terlihat seperti tersakiti, tapi hatinya itu cerah. Pikirannya itu indah, dan itu mahal sekali. Mohon maaf ya, jangan selalu melihat orang-orang yang terlihat seperti kekurangan, orang-orang yang membutuhkan. Tidak. Boleh jadi mereka lebih bahagia dibandingkan kita. Betapa saya melihat orang-orang, saya mengasuh para penghafal Quran. Itu ada orang yang Allahu Akbar, mungkin kata orang buta, tapi saya selalu mengatakan luar biasa, Allah tutup pandanganmu dari potensi salah untuk melihat. Kata orang ada yang telat dalam mencerna sesuatu. Saya katakan bukan telat, tapi Allah menjadikan batas jarak yang jauh antara engkau dengan pikiran-pikiran yang tidak baik. Tahukah Anda, orang-orang yang dihukumi seakan-akan kekurangan itu ada yang hafal Quran. Saya baru menerima putra, gak bisa berjalan. Kita kasih hadiah umrah, digendong ibunya, dan ibunya gak mau digendong oleh siapapun kecuali ibunya. Ini kebalikan dari Uwais Al-Qarni. Saya utus seorang santri untuk menggendong putra, ibunya menolak. Karena wasilah saya bisa umrah itu karena putra. Itu jalan gak bisa. Bicara sulit. Tapi tahukah teman-teman, bulan lalu datang ke tempat kami dengan wajah yang sangat indah, kata-kata yang terbata-bata, dan dengan optimisnya dia mengatakan, mengeluarkan amplop di dalam celananya. Dia katakan, Ustadz, mohon jangan ditolak. Beliau sudah nabung untuk ikut membangun pesantren. Orang-orang yang terlihat seperti membutuhkan donasi itu, ternyata dia tinggi nilainya di hadapan penduduk langit. Dan tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan. Karena itu, seringkali persoalan muncul itu bukan karena hartanya yang kurang. Bukan karena kedudukannya. Bukan karena ilmunya. Tapi kekurang mampuan untuk mengendalikan keadaan hati kita. Maka kata Quran, hei jiwamu itu sempurna, hatimu sempurna. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah di dalam hati itu, di dalam jiwa itu ada 2 yang saling bertolak belakang. Kalau kita mampu memfungsikannya dengan baik, maka lahirlah kebahagiaan yang diharapkan itu. 1 takwa, yang kedua katalisnya, bukan lawan. Katalisnya yaitu fujur. Jadi ada 2 karakter yang unik. Takwa itu kumpulan semua sifat baik. Jujur, baik ya. Sabar, baik. Tawadu, baik. Ya. Penyabar, baik. Teman-teman yang perempuan, akhwat, ya. Pengen punya suami penyabar. Pengertian ya. Baik, tawadu. Nah itu kumpulan semuanya disebut takwa. Lawannya, terlihat lawan itu fujur. Jadi kalau di takwa itu ada jujur, maka di fujur itu ada dusta. Ya, Anda mau bikin lagu tiada dusta di antara kita, tetap ada dustanya. Oke?
Kemudian kalau di sini ada sabar, di sini ada amarah. Kalau di sini ada tawadu, rendah hati, di sini ada sombong. Nah, cuman cara kita memahaminya kadang berbeda. Perhatikan konsepnya kata Al-Quran. Pelan-pelan ya. Ternyata amarah itu diciptakan bukan untuk menjadikan pemilik jiwa itu menjadi pemarah. Bukan. Tapi supaya menjadi katalis, supaya sabar itu muncul. Sama dusta itu diciptakan bukan ingin menjadikan manusia pendusta, bukan. Tapi supaya jujurnya itu bisa keluar. Sebab kalau nggak ada amarah, bagaimana orang bisa sabar? Tolong dites ya. Ya. Siapa di sini ya? Oke. Siapa aja lah kita semua. Kalau satu tunjuk, kadang-kadang nggak mewakili ya. Teman-teman nanti pulang ke rumah, begitu pulang, istrinya langsung bilang. Ya, istri langsung bilang, sabar ya Pak, sabar gitu. Tapi syaratnya nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada petir, nggak ada apapun. Jadi begitu pulang ke rumah langsung bilang, sabar ya Pak, sabar. Kira-kira respon Anda bagaimana? Anda akan katakan, Mama sehat kan? Jadi untuk sabar itu kan butuh pemicu kan? Butuh stimulus kan? Jadi amarah itu diciptakan kata Allah, bukan ingin menjadikan pelakunya menjadi pemarah, bukan. Tapi supaya kesabaran muncul. Sebab kalau nggak ada amarah, bagaimana bisa sabar? Karena itu ayatnya berkata, qad aflaha man zakkaha, akan cenderung bahagia orang-orang yang mampu menyucikannya. Teman-teman tahu menyuci ya? Oke, menyuci itu membuang bajunya atau membuang kotorannya. Kotoran kan? Nggak ada orang nyuci buang bajunya kan? Yang dia akan buang itu kotorannya. Jadi ternyata kotoran itu diciptakan, dibuat oleh Allah sesungguhnya untuk menemukan bersihnya. Itu cara memahaminya. Filosofinya dalam banget loh. Ya, menyuci itu kan membuang kotoran. Membuang kotoran itu untuk menemukan yang bersih. Sebab kalau nggak ada kotoran bagaimana bisa tahu bersih? Gelas itu kan nggak mungkin kita lap kalau nggak ada debunya kan. Jadi debu tercipta itu bukan untuk mengotori, tapi untuk memberikan sinyal dan tanda bahwa ada kebersihan yang harus tampak. Maka caranya kata Quran, kalau ingin bahagia cepat cari lawannya. Seperti kita melihat kotoran berarti harus bersih. Anda kalau melihat yang kotor pengen cepat dibersihkan kan? Maka terapkan itu untuk menata hati kita. Oke, praktek. Apa lawan cemberut? Senyum, oke sepakat. Apa lawannya menangis? Tertawa. Sekali lagi, apa lawan cemberut? Oke, Anda suami pulang ke rumah menemukan istri sedang cemberut. Praktek. Maka kalau ingin tentram, ya cari lawannya. Dapat istri cemberut, Anda senyum. Jadi jangan istrinya cemberut, Anda yang marah. Kenapa kamu? Emang kenapa? Enggak selesai. Jadi konsep dasarnya ini memang sederhana ya, tapi dipraktekannya enggak mudah. Tapi kalau kita bisa melakukannya, damai kehidupan. Damai kehidupan. Istri cemberut, Anda datang bawa senyuman. Mama. Nih emas 3 kilo. Ini konsep dasarnya begitu. Tapi itu tidak mudah. Nah itu yang seringkali dicontohkan Nabi.